Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Dan kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang pada pagi hari ini saya ambilkan dari surat Yakobus, pasalnya yang keempat. Surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai 17. Surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai 17. Mari sebelum kita membaca, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, di akhir tahun ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk bersekutu secara virtual, membawa segala pergumulan-pergumulan kami di dalam doa kepadamu. Kami bersiap untuk mendengar sapaan-Mu, ya Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh sungguh-sungguh menjadi bekal bagi kami untuk mengakhiri dan bahkan mengawali tahun yang baru pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sebab kami hamba-Hamba-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu menggumuli firman Tuhan, dan terlebih lagi kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi sesuatu yang baru atau hendak bepergian jauh, apa yang kita lakukan biasanya? Kita akan berdoa. Bagaimana doa kita? Apakah dengan yakin kita mengatakan, Tuhan, Engkau pasti akan menyertai kami, Engkau pasti akan menibakan kami di sana, dan kami akan baik-baik saja? Atau kita berdoa dengan kerendahan hati dan berkata, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan tiba di tempat tujuan kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Memang sikap masing-masing kita di dalam berdoa beda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, ini juga saya kira terlihat di dalam sikap hidup masing-masing kita menyikapi apa yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan. Ada yang menyikapinya secara bebas, artinya ya sudah, lihat saja nantilah, nggak usah dipikir-pikirkan terlalu jauh. Gitu. Ada juga orang yang melakukan perjalanan, dia tidak berdoa, atau berdoa lah kadarnya, lalu kemudian ya berjalan saja menggelinding. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Begitu. Ada orang yang menjalani hidup juga seperti ini. Dia tidak peduli akan apapun, pokoknya asal dijalani saja. Nanti apa yang terjadi di dalam perjalanan itu, ya itu merupakan kejutan-kejutan gitu ya. Dan mungkin malah ini yang dinikmati. Gitu. Tetapi ada orang juga yang sangat yakin, sangat percaya akan kemampuannya. Ya mungkin dia adalah supir ulung, sehingga dia merasa bahwa saya sudah biasa menjalani ini, dan kalau
saya harus jalan jarak jauh, ya pasti akan sampai. Orang biasanya juga saya sampai kok begitu. Oleh sebab itu doanya ya dengan keyakinan begitu ya, bahwa saya pasti akan sampai apapun yang terjadi. Tetapi sebetulnya di dalam hatinya itu adalah ya wong saya supir kok, saya ngerti kok apa yang saya lakukan, saya pasti akan sampai. Atau ada juga orang yang sekali lagi tadi dengan kerendahan hati, dia mengatakan begini, wah ya kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan. Oleh sebab itu kita mintakan kepada Tuhan keselamatan, supaya jika Tuhan berkehendak kita sampai di tempat tujuan dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita yaitu Yakobus 4 ditujukan kepada jemaat yang pada waktu itu hidup di dalam banyak kelebihan. Ada orang-orang kaya yang merasa bisa membeli segala sesuatu, termasuk masa depan mereka. Mereka mencapai segala sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka merasa bahwa saya akan baik-baik saja. Termasuk ketika mereka bepergian, mereka bilang, kami akan pergi ke kota Anu, dan di sana kami akan berdagang, kami akan untung, gitu ya. Seakan-akan kegagalan itu ditutup begitu ya. Dan mereka percaya akan kemampuan mereka. Nah, sikap semacam inilah yang dikritik oleh Yakobus. Yakobus mengatakan kepada mereka, ya bagaimana mungkin kamu bisa memastikan itu semua, wong hidupmu itu ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu yang harus kamu katakan adalah jika Tuhan menghendakinya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ini tidak berkaitan dengan iman. Kalau berkaitan dengan iman, ya tentu saja tidak ada mudah-mudahan, tidak ada kalau Tuhan menghendakinya. Ya iman, karena Tuhan sudah janjikan kepada kita, kita yakin bahwa kita akan diselamatkan. Tetapi perjalanan hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Apakah kita akan sengsara, apakah kita akan menghadapi kecelakaan, apakah kita akan menghadapi keuntungan, dan lain sebagainya. Dalam hal inilah Yakobus mengajak kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui keterbatasan kita, bahwa kita tidak tahu apa-apa, bahkan 5 menit ke depan. Oleh sebab itu Yakobus mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan melakukan ini dan itu. Tetapi jika Tuhan tidak menghendakinya, ya semua tidak akan terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan berarti mau mematahkan iman percaya kita. Dan mengatakan juga kepada kita bahwa, wah kalau begitu kita nggak boleh yakin dong pada penyertaan Tuhan. Kan sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Ya betul, kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Tetapi sekali lagi, apa yang akan terjadi di depan itu adalah tetap misteri ilahi, itu adalah kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa pandemi ini ada banyak juga orang yang mengatakan, wah kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Oleh sebab itu ada 2 sikap ya. Sikap yang pertama adalah sikap yang ya sudahlah, jalani aja lah. Ya kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi di depan. Udah jalani aja lah. Dan kemudian biasanya orang semacam ini menjadi sembrono ya di dalam menjalani kehidupannya. Sementara ada orang juga yang terlalu yakin dan kemudian mengatakan, nanti bulan Juni atau bulan Juli semuanya pasti sudah beres. Indonesia pasti akan pulih lagi seperti semula. Kita semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Loh, siapa kita yang bisa menentukan itu? Nah, di tengah-tengah itu ada sikap juga yang rendah hati dan mengatakan, saya percaya bahwa apapun yang akan terjadi di depan, apakah itu membaik atau masih di dalam masa pandemi, kami akan tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan akan tetap mengiring perjalanan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap yang terakhir inilah yang kelihatannya diajarkan kepada kita oleh Yakobus. Yakobus ingin kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan di dalam segala keadaan, sehingga kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Bukannya kita tidak berusaha, kita tentu harus berusaha dengan sekuat tenaga. Apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan, apalagi itu adalah bagian kita.
tetapi kita tetap memberi ruang kepada Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi kita percaya bahwa itu adalah bentukan tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam sikap doa kita, mari kita juga tidak berlaku tidak hormat kepada Tuhan dengan menyuruh-nyuruh Tuhan gitu ya. Tuhan pasti akan begini, Tuhan pasti akan begitu, Tuhan lakukanlah ini, Tuhan lakukanlah itu. Ya, siapa kita yang suruh-suruh Tuhan gitu. Kita harus dengan kerendahan hati berkata, Tuhan, jika Engkau menghendakinya, maka kami akan mencapai ini dan itu. Oleh sebab itu, mari di dalam doa kita, terutama di akhir tahun ini, ketika kita hendak menyongsong tahun yang baru, kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan, dan di dalam doa kita katakan, Tuhan, jika Engkau menghendakinya, maka masa pandemi ini akan segera berakhir dan kami dapat kembali pulih seperti sedia kala. Kami akan dapat bekerja, kami akan dapat melakukan ini itu seperti yang sebelumnya kami lakukan. Tetapi semuanya itu kami serahkan kepadamu ya Tuhan, sebab itu berada di dalam kuasa-Mu. Selamat menyambut tahun baru dengan penuh keyakinan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak perlu khawatir, karena Tuhan pegang tangan kita, Tuhan tetap menggandeng kita. Oleh sebab itu, serahkan semua kepada Tuhan. Masuki tahun baru ini dengan yakin, dengan penuh sukacita, karena berkat-berkat Tuhan senantiasa baru. Tahun yang baru ini kita akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang baru, yang luar biasa, yang sudah Ia sediakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pribadi yang kami kenal dalam diri Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puji dan sembah, sumber kekuatan dan pengharapan hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap kasih setia Tuhan yang begitu sempurna, hari lepas hari. Engkau Allah yang maha hadir, maha setia dan penuh kasih. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu bersatu hati mendoakan seluruh program dan rancangan kegiatan yang telah disusun oleh badan, komisi, ataupun wilayah, agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar, untuk mewujud nyatakan visi misi gereja kami, menjadi berkat buat banyak orang, dan terutama demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, walaupun kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum sirna, yang memungkinkan kami untuk tidak bisa saling bertatap muka, sehingga kami menjalankan ibadah terbatasi oleh ruang dan secara virtual. Namun biarlah Tuhan itu tidak mengurangi kerinduan kami untuk tetap dekat dengan Engkau, membangun
persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kami boleh tetap merasakan perjumpaan pribadi kami dan terus merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pihak yang sudah bertugas mempersiapkan ibadah. Tuhan berikan kekuatan ekstra, perlindungan dan kesehatan. Saat ini kami juga rindu mendoakan untuk kekasih orang tua kami, Bapak Ibu Adi Yuswo, agar memiliki semangat untuk tetap beriman pengharapan penuh dan meneladankan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan berkenan hadir menopang dan menguatkan Bapak Ibu kekasih kami, kelompok Adi Yuswo, dalam kehidupan dan persekutuan pribadinya di dalam Engkau. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak kami yang masih duduk di dalam bangku pembelajaran, yang saat ini sudah menyelesaikan masa pemetikan akhir semester atau ujian. Tuhan berkati mereka, jerih lelah yang sudah mereka lalui. Kiranya Tuhan biarlah mereka tetap menunjukkan kejujuran, dan melalui prestasi mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap studi anak-anak-Mu ini, agar mereka boleh menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan, dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini rindu mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberikan setiap upaya yang telah dilakukan. Tuhan memberkati setiap kesempatan yang ada untuk menjadi berkat, saluran pekerjaan buat mereka. Tuhan tahu setiap pergumulan mereka, dan kami percaya masa depan sungguh ada bagi setiap umat-Mu yang menaruh percaya dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini merindukan pasangan hidup. Tuhan memberkati. Biarlah anak-anak-Mu ini tetap memegang iman teguh percaya kepada Tuhan. Melalui setiap upaya apapun, momen yang mereka dapatkan ataupun kesempatan, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan yang tidak henti-hentinya, selalu baru tiap hari. Terlebih untuk penyertaan dan kasih Tuhan melalui berkat-berkat yang boleh kami terima dan rasakan di sepanjang tahun 2020 ini. Sungguh luar biasa kebaikan-Mu ya Tuhan, begitu sempurna kasih-Mu, memberkati seluruh hidup kami, nyata kami rasakan. Menyambut tahun 2021 ini Tuhan, ada banyak hal yang boleh kami sudah lalui. Ada banyak hal yang boleh kami sudah terima berkat-berkat Tuhan. Ada banyak kasih yang boleh kami rasakan dari saudara-saudara kami. Namun kami menyadari sepenuhnya Tuhan, kami bukan pribadi yang sempurna. Seringkali kami tidak mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Mohon kekuatan dan mampukan kami. Perlengkapi kami ya Roh Kudus untuk dapat menunjukkan kehidupan yang lebih baik lagi. Membangun persekutuan yang lebih baik dan erat dengan Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Eyang, saudara-saudara kami yang mengalami keterbatasan tubuh. Untuk orang tua kami, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Ase Mujiono,
Bapak Suyitno, Bapak Esparmun, dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan dan proses kesembuhan. Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yosunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Saudara Lutania, Nyonya Natalia Esther, Bapak Sularmo, keluarga Bapak Agus Rianto, Bapak Suryanto, Bapak Edi Susanto, dan keluarga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syor Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan Ibu Suyatmi, Bapak Hartoyo, dan Ibu Endah Hayuni Wulandari. Tuhan, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini, ya Bapa, melalui setiap kasih dan perhatian dari keluarga, upaya medis yang sudah dijalani, serta doa pengharapan dari orang-orang terkasih yang selalu menopang. Ya Tuhan, berkatilah, jamahlah mereka. Jadikan setiap upaya ini menjadi saluran berkat bagi kesembuhan dan kesehatan mereka. Karena kami percaya, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami semua sudah disembuhkan. Tuhan angkat segala beban dan rasa sakit mereka. Kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintahan dan bangsa kami. Berkati seluruh pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka boleh bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi melayani rakyat, terlebih kepada kemakmuran bangsa kami. Berkati bangsa kami menjadi bangsa yang rendah hati, menjunjung toleransi keberagaman sebagai kesatuan yang perlu tetap dijaga, dan terwujudlah keadilan bagi bangsa Indonesia. Bapa di surga, menyadari keterbatasan, ada banyak hal yang tidak bisa kami sampaikan. Tetapi kami percaya Tuhan Maha Tahu setiap pergumulan dan kebutuhan kami. Dan untuk menyempurnakan doa kami ini Tuhan, bersama-sama kami akan berdoa seperti Tuhan sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.